Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Alif Maulana, jurusan Komunikasi PJJ. Untuk mata kuliah Komunikasi Massa, saya akan menjelaskan tentang Pilpres 2024 ini yang berjudul Sepekan Kampanye Siapa Terdongkrak Elektabilitasnya. Kita akan jelaskan dari JSPP, itu Jaringan Survei Pemuda Pelajar bersama Raga Plasma Reach merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden menjelang pemilu 2024 mendatang. Hasilnya, paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menempatkan urutan pertama dalam hasil survei tersebut. Dalam keterangan, JSPP mencatat tingkat elektabilitas Prabowo Gibran mencapai 48%, sementara dua pesaingnya yaitu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat elektabilitas 26% dan Ganjar Pranowo Mahfud MD 15%. Elektabilitas kandidat calon presiden dan wakil presiden di Jawa Barat, Prabowo Gibran unggul cukup jauh dibanding dua kandidat lainnya. Elektabilitas Prabowo tinggi karena tingkat popularitas dan kesukaan cenderung lebih tinggi dibanding kandidat lainnya, kata Direktur JSPP Salman Ramandani Kamis tanggal 16 bulan 11 2023. Selain dari sisi paslon, survei ini juga mencatat tingkat elektabilitas dari masing-masing kandidat yang akan maju di Pilpres 2024. Hasilnya, elektabilitas Prabowo tercatat mencapai 88%, disusul Anies 78% dan Ganjar 73%, Gibran 62%, Mahfud MD 49% dan Muhaimin 44%. Dan untuk tingkat kesukaan dari masyarakat Jawa Barat, Prabowo mendapat 74%, Anies 67%, Muhaimin 63%, Gibran 61%, Mahfud MD 59% dan Ganjar 55% ucapnya. Selain mensurvei tingkat elektabilitas paslon, JSPP dan Raga Plasma Research juga mencatat tingkat pengetahuan masyarakat tentang pemilu 2024 baru mencapai 64%. Temuan ini pun menjadi catatan yang perlu diperhatikan lantaran masih ada 36% warga Jawa Barat yang belum tahu kapan pelaksanaan pemilu mendatang. Para penggiat penyelenggara pemilu bisa lebih intensif melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilu serentak agar yang belum tahu bisa menjadi tahu. Media informasi dapat digunakan sebagai hasil survei, yaitu medsos, TV, spanduk, baliho, atau berbagai media lainnya. Kemudian terkait kampanye negatif, masyarakat perlu diedukasi agar lebih bijak dalam melakukan cross-check informasi negatif. Penyelenggaraan pemilu dapat membuat pemilu cyber hoax guna menangkal misinformasi seputar pemilu. Di samping juga tentunya menegakkan aturan yang tegas terkait kampanye negatif agar pemilu bisa berjalan secara jujur dan adil. Pemilihan berdasarkan identitas. Pemilih sering kali memilih berdasarkan identitas politik, suku, agama, atau faktor-faktor lain yang mencerminkan nilai-nilai kepentingan mereka. Kita ambil afektif dalam konteks pemilihan presiden atau pilpres. Ini merujuk pada aspek emosional atau perasaan yang terkait dengan proses pemilihan dan bagaimana pemilih merespon kampanye kandidat dan isu-isu politik seperti pemilih, dan dapat merespon kandidat dengan berbagai perasaan termasuk simpati, kepercayaan, atau ketidaksetujuan. Citra emosional kandidat yang memainkan peran penting dalam membentuk dukungan pemilih. Ya, seperti itu penjelasan saya. Saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.